Kanjeng Nabi setiap kali bepergian, begitu pulang dia pasti membawa oleh-oleh untuk istrinya. Nggak pernah Kanjeng Nabi pulang ke rumah nggak bawa oleh-oleh tangan. Satu saat Nabi Muhammad tidak punya uang sama sekali, bingung, waduh bojoku tak oleh-oleh apa, tak kasih oleh-oleh apa. Akhirnya Kanjeng Nabi membersihkan batu, kemudian batunya dipoles, dibawa pulang, dikasih kepada Siti Aisyah. Ya Humairah, I am sorry. Kenapa Kanjeng Nabi? Saya tidak bisa memberikan oleh-oleh kamu kecuali batu ini. Siti Aisyah sebagai istri solehah menjawab, Kanjeng Nabi, saya senang dengan oleh-olehnya walaupun hanya sebiji batu. Ini oleh-olehnya insya Allah awet. Kenapa awet diri mati watune utuh? Delalah Ermawati ora kaya Siti Aisyah. Apa Mas Iqbal oleh-oleh watu gini untuk batukmu? Nomor 3, sing gampang-gampang webal contohnya. Nomor 3, Kanjeng Nabi Bal seumur hidupnya tidak pernah memaki hidangan yang disuguhkan oleh istri-istrinya. Ingat calon suami, makanan itu persoalan sederhana, tetapi ketika seorang istri dimaki gara-gara makanan pasti sakit hati. Mendingan dipuji saja. Perempuan pula dipuji tak kandang ini, silitnya mekrok tak kandang. Wow, wow, wow. Tapi lah mau onek kita satu saat kamu punya kesalahan sama istrimu, ada sak modare dieling-eling. Wong wedok ki lak ngeling-eling kesalahan wong lanang, memori nih Pentium 30. Oh, welingan tok kan. Jadi dipuji aja lah. Umpamanya kamu dimasakkan sayur kok ndelah kasinan, ditanya sama Ermawati, Mas Iqbal sayurnya gimana? Enak deh. Jika titik wis kerasa. Rasa bunga-bunga sayurnya kasinan mesti kakek upil. Ya Allah. Kamu kenapa? Tahu nggak belangkon kenapa bendolnya di belakang? Karena kalau di depan nutupi rahim. This is a belangkon. You know belangkon? Belangkon is wadai endas. Oh, bahasa Inggris kan gampang. I love you, you love me. And you love-lovan. Gampang banget. Buku bahasa Inggrisnya book, buku jatuh ketemu. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock, jam tangan rusak oklok-oklok. Pintu bahasa Inggrisnya door, pintu gak ada kuncinya gedor-gedor. Nah, maling. Gampang, bahasa Inggris itu gampang. This is too easy for me. Dulu bahasa Inggris saya alhamdulillah nilainya 9 dibagi 9 pelajaran. Ciri suami yang baik menurut Kanjeng Nabi sing enteng-enteng bal lakonono. 1 bal, rungokno kupingmu. Kanjeng Nabi memanggil istrinya dengan sebutan sayang. Panggilan antara satu dan yang lainnya berbeda-beda dengan panggilan yang menyenangkan. Pertanyaan saya untuk Iqbal, kamu memanggil Ermawati dengan bahasa apa bal? Oh, enggak. Saya Syaitanir rajim. Saya. Kalau rencana Daud bisa manggil istrinya apa? Cima. Mae. Apa Bud? Rencana Bud? You call your wife? Beb. Beb. Mr. Dawud tahu, you know, bebek itu enaknya di mana? Huruf B. Kalau nggak ada huruf B-nya nggak enak. Ya. Tapi lebih enak lagi kalau huruf B-nya diganti huruf yang lain. Cerdas ya. Panggil istrimu dengan panggilan yang menyenangkan. Contohnya, Siti Aisyah dipanggil oleh Rasulullah dengan sebutan Ya Humairah. Kenapa dipanggil Ya Humairah? Merah delima, pipinya kemerah-merah. Siti Aisyah itu kulitnya putih, lebih putih daripada Daud. Putih. Begitu tersenyum, pipinya menjadi merah. Jadi Siti Aisyah itu alisnya buntut kalau jengking, irungnya bongkok semendek, untune biji timun seperti biji timun.
Saya ibu-ibu sini biji timun ini, tapi timun tua tuh agak bosok. Kalau Siti Aisyah biji timun, subhanallah. Itu ibu-ibu kaya, timun tua agak bosok, jadi kuning-kuning. Maka dipanggilnya Humairah. Kalau saya manggil istri saya itu tergantung kondisi hati. Kadang-kadang ya abah bunda, kadang-kadang ya yang, maksud saya yang keberapa, macam-macam. Jadi bojowi bal dibuat santai, slow, jangan terlalu formalitas, jangan menganggap bojo itu konco wingking, jangan guyon baik. Guyonnya seorang suami dengan istri itu pahala. Makanya kalau saya pulang nanti sampai rumah jam 3 pagi, istri saya tidur kok ngiler, tak gawe ember, tak gawe cangkem iki. Just menyenangkan. Bojoku turu tak ilik-ilik sikile jaluk jatah. Saya masuk dan istri saya itu nggak pernah menolak apapun yang saya minta. Aku jaluk, aku capek Pak. Terus gimana? Prasmanan ya? Bagaimana itu prasmanan? Silakan dibuka sendiri, tutup sendiri. Oke. Itu kincil rapahan. Kurang matamu kalau ngomong bilang. Oh ayu-ayu nih kayak ngono. Tolong nanti ya pulangnya jangan lewat jalan utara, tapi lewat jalan selatan saja. Ya, karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Kamu mundur dikit. Kenapa saya suruh mundur? Cantikmu kelewatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Satu, panggil istrimu dengan panggilan saya. Wis mbok sae, mbok ton apa rajim terserah. Nomor 2, tolong lihat jari saya, jangan lihat agek saya. Amer. Saya copot. Ketinggalan. Muka-muka hilang. Mohon maaf, saya pakai lagi. Kenapa? Pengajian amplopnya gak jelas, kehilangan agek. Sudah disangon. Sudah. Have you payment for tonight? Belum. Kanjeng Nabi setiap kali bepergian, begitu pulang dia pasti membawa oleh-oleh untuk istrinya. Nggak pernah Kanjeng Nabi pulang ke rumah nggak bawa oleh-oleh tangan. Satu saat Nabi Muhammad tidak punya uang sama sekali, bingung, waduh bojoku tak oleh-oleh apa, tak kasih oleh-oleh apa. Akhirnya Kanjeng Nabi membersihkan batu, kemudian batunya dipoles, dibawa pulang, dikasih kepada Siti Aisyah. Ya Humairah, I am sorry. Kenapa Kanjeng Nabi? Saya tidak bisa memberikan oleh-oleh kamu kecuali batu ini. Siti Aisyah sebagai istri solehah menjawab, Kanjeng Nabi, saya senang dengan oleh-olehnya walaupun hanya sebiji batu. Ini oleh-olehnya insya Allah awet. Kenapa? Awet mati watune utuh. Delalah Ermawati ora kaya Siti Aisyah. Apa Mas Iqbal oleh watu gini untuk batukmu? Nomor 3, sing gampang-gampang wae Pak, contohnya. Nomor 3, Kanjeng Nabi Bal seumur hidupnya tidak pernah memaki hidangan yang disuguhkan oleh istri-istrinya. Ingat calon suami, makanan itu persoalan sederhana, tetapi ketika seorang istri dimaki gara-gara makanan pasti sakit hati. Mendingan dipuji saja. Perempuan pula dipuji tak kandang, sirite mekrok tak kandang. Wow. Tapi lah mau onek ke satu saat kamu punya kesalahan sama istrimu, ada sak modare dieling-eling. Wong wedok ki lak ngeling-eling kesalahan wong lanang, memori nih Pentium 30. Kau buelingan tok kan. Jadi dipuji aja lah. Umpamanya kamu dimasakkan sayur kok ndelah kasinan, ditanya sama Ermawati, Mas Iqbal sayurnya gimana? Enak deh. Jika titik wis kerasa. Rasa bunga-bunga sayurnya kasinan mesti kakek upil. Iya Allah. Dipuji saja, oh enak sayurnya jos.
Delala Iqbal sukanya makan nasinya yang agak keras, kok Irmawati masaknya terlalu lemes kayak bubur. Kamu ditanya, Mas Iqbal nasinya gimana? Luar biasa Dik. Gimana? Urung tak mama wis kolu. Orang kok nusu-nusu tok karo Irmawati. Dek, sambel dek. Pripun Mas sambel pedes? Ning lume pedes cangkemmu. Wajah. Seromantis wae, Bang. Saya itu pengalaman balik. Saya sama istri, kalau istri makan bareng sama saya, istri saya tidak akan pernah mengambil piring sendiri. Pasti istri saya makan nunggu saya selesai, piring saya tak kasih ke dia. Dan sunnahnya suami istri itu makan romantis. Kanjeng Nabi mengatakan, "Idza akal ahadukum falayam sayyatahu hatta yatikoha aw yurikoha." Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Jadi bar mangan ngemut utawa dimutke bojomu itu hukumnya sunnah. Maka besok pagi kamu sarapan sama Irmawati, rampung bojomu diceluk, "Irmawati, endi cangkemmu?" Nah. Saya itu kalau makan apapun, suapan terakhir pasti saya suapkan kepada istri. Endi cangkemmu, Bun? Ya. Itu sunnah. Dan ternyata sekecil itu justru akan menjadikan keluarga kita itu romantis. Maka jangan anggap istri itu konco wingking. Istri itu partner. Sing jenenge bojo kuwi kadang-kadang kaya chef, gaweane masak tok. Isi dapurnya dimasak, isi dapurnya orang lain juga dimasak. Istri itu kayak guru, sukanya nasihati tok. Jadi jangan kaget, isu kowe dinasihati, sore dinasihati, arep turu dinasihati, sampai kowe instruksi, aku kesel sesuk meneh ya. Yang paling ciloko kalau istri itu kayak dokter, gaweane mreksa-mreksa tok. Sak diperiksa, dompet periksa, HP periksa, dancuk. Apa-apa diperiksa. Pengalaman matamu. Perempuan itu percaya saja sama suami, jangan nggak usah meriksa-meriksa suami. Malah kamu kayak KPK. Lama-lama suaminya OTT, operasi tangkap tangan. Wong lanang iki lak dicurigai iki malah aneh-aneh. Tapi lak sing wedok los, sing lanang insyaallah ora rewel. Tapi lak sing wedok ora los, sing lanang malah rewel. Mula wong wedok ki ngetokke bojone, "Monggo Mas, los." Ora rewel, selesai. Kowe los bojomu ora rewel. Carane ngono kuwi, Pak. Ah, saiki aku ngandani Irmawati dan ibu-ibu. Irmawati, rungokno kupingmu. Wak mangkat ngaji dandane, wah, matching. Jilbab pink, katoke pink, sempake pink. Begitu ning ngarepe bojone disawang ning omah, ya Allah. Dasar tuwa bolong-bolong, ambune sambal terasi, boyoke bekas kerokan, tali kotange petel siji. Apa koyo ki sandale selen. Gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit ibu Pekalongan saiki sandale cepet dipeniteni. Dandan sing ayu. Bila perlu Irmawati, Iqbal mau takoni. Mas Iqbal, Anda paling senang saya seperti apa? Oh, ngono. Kok Iqbal jawab, aku seneng dek kowe jengking. Jengking terus. Loh, kalau bojone kak langsung pring cagak radio. Temanggung udane terus. Tuku ciu sak botole, dawuh turu ketok jempole. Guyone karo bojo iki pahala kok, tenang. Mau kemana wong wedok? Aku duwe jamaah ning Cilacap, Mister. Istrinya tanya sama suaminya, "Mas, kamu lihat saya paling senang seperti apa?" Suaminya jawab, "Saya paling suka kamu habis mandi keramas pakai baju transparan." Semrawut. Istrinya manut. Setiap pagi suaminya belum bangun, keramas transparan. Sore suaminya pulang kantor, keramas transparan. 3 bulan kemudian istrinya mutah-mutah. Suaminya seneng, yes, istriku hamil. Bawa ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Subhanallah, paru-paru basah.
Bahagiakan suamimu dengan penampilan semenarik mungkin. Jos. Nomor 2, wa in amartaha ata'atka. Perempuan yang baik itu diperintah suami manut taat. Jangan sekali-kali membantah suami. Kalau suami lagi tinggi, perempuan down. Kalau laki-laki up, perempuan down. Perempuan up, suami down. Ngono bal, down up down. Saya jadi ingat ada anak SMA hamil. Ibunya marah. Kenapa kamu sampai bisa hamil? Yang salah ibu. Loh, salah saya di mana? Ibu kan bilang, kalau pacar saya nyerang bagian atas, saya bilang down, kata ibu. Jangan. Kalau pacar saya nyerang yang bawah, ibu bilang apa? Stop. Saya bingung. Pacar saya nyerang atas bawah. Saya bilang down, stop, down, stop, down, stop. Jangan berhenti. Habis codot dilawan. Codotnya siapa? Dawud. Your wife dari mana keturunannya? Dawud. Oh dari Libya. Masya Allah. Hilwah. Isusu panter. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Oh. Kalau yang tua-tua itu geri loh. Jadi dilihat menyenangkan, diperintah manut. Khusus Irmawati tak kandhani nduk. Wong wedok sing apik kuwi wong lanang urung njaluk, sing wedok wis nawani. Isu Iqbal rung njaluk sarapan. Isu Iqbal rung tangi, didusi. Diurut. Iqbal rung njaluk wedang. Iqbal rung njaluk jarang. Iqbal rung njaluk susu. Kasih wae. Nyoh. Lah wong wedok iki rasa wong lanang njaluk kowe baru. Kanjeng Nabi kan udah bersabda, layanilah suamimu walaupun di atas punggung unta. Wong wedok ki ora kena nolak. Kudu nyoh karo bojone. Nyoh. Soalayan nggih Mas, apa jiko dhewe? Nyoh. Maka masuk kamar, istrinya Iqbal si Irmawati. Iqbal nonton TV dungoi, Mas, untane pun siap. Utawa bahasane Gus Miftah, Iqbal mlebu kamar, Irmawati nunggu ning kamar sambil mengatakan kepada suaminya, Mas Iqbal, jenengan dalu menika ngersake nguntal kroto. Iya. Kroto niku napa, Dik? Pakanan. Iqbal mlebu kamar, Dik. Krotone pun siap. Mlebu kamar nyanyi, bojomu lagi seksi-seksine mlebu kamar karo ngene. Kroto. Kroto itu makanan burung. You know? And you know burung is manok. What is the meaning of manok? Manok is eaten. Understand? Yes. Lah cara bahasane Mas untuk yen cacat teh. Cacat teh amo. Ruput. Ayo ora. Lah dikana cuwil kaya anak Iqbal iki lho. Anak Iqbal entek. Nek kene wae rasa lunga, kandhane lunga wae. This is for you. Kayak kelompok kincil kayak. Nyaute but mantan copet gitu. copet. Ana sing kono kayak. Sallu ala Nabi Muhammad.
Perintah suami taat. Nomor 3. Ini yang paling penting. Irmawati, rungono kupingmu ya. Nomor 3. Ketika suami bepergian, seorang istri bisa menjaga harta benda, menjaga dirinya, dan menjaga harta benda yang ditinggalkan oleh suaminya. Jangan pernah menerima tamu kalau suamimu tidak mengizinkan. Jangan pernah menerima tamu kalau suamimu tidak ridho. Segera membawakan degan kalau degan dianya habis. Manten anyar. Dikira mau kayak obat kuat kan? Bos. Dikira obat kuat ya begini ceritanya gini. Lalu obat kuatnya gini. Tahu gak bedanya saya dengan Daud? Kita pinjam mic-nya, Bud. Gila, bedanya aku kalau gue ini gitu. Kalau Gus Miftah seperti ini, Bud. Ini Gus Miftah. Kalau Daud numpang mulai Daud setresi. Mudah-mudahan Daud panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Daud hidup sendiri. Ya Allah, setengah telu. Mang menit nah ya. Ora urune cerewet, Bro. Bila masaknya pengajian kita mantan itu. Kamu tuh Ustaz? Oh nganter lari. Lari apa mbak nih? Oh mbak nih. Mangga kantoran? Ayai. Ustaz hati-hati ya. Lah tiba ngatur dewe ya. Lah tiba yang ngatur dewe kok. Semut. Irmawati, jangan pernah kamu menerima tamu kalau Iqbal tidak ridho. Jangan pernah membuat cemburu suamimu. Oh no. Kowe bojo tinggal bojomu, toh Iqbal menggawe. Kowe ning omah, lawangnya ditutup. Malah nyanyi-nyanyi. Germinggir. Aja nengah-nengah. Mampir bojoku rame omah. Ya buntal codot garangan ini. Tanjung Perak praune kobong, monggo pinarak omah kula nembe kosong. Dawud liwat. Oke. Inilah indahnya keluarga. Indahnya keluarga. Tutup pintunya, dongake bojomu. Ya Allah, suamiku sedang bekerja, berikan kepadanya rezeki yang halal. Dan saya akan menjaga kehormatan diri saya. Wong lanang wayang. Saya mencatat begini ya Dok ya. Lancarnya rezeki seorang suami itu biasanya karena dukungan penuh dan support seorang istri. Maka saya sering mengatakan kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Dan itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju? Setuju. Tapi ingat, di balik lelaki yang hebat dan sukses terdapat banyak mantan yang menyesali. Tuh, kalian sakjane seneng karo aku, tak tolak malah saya ini sukses. Hati-hati Wendo, kamu hanya akan menjadi penonton saudara-saudara. Makanya cewek itu ketika melihat seorang laki-laki jangan dilihat ketika dia masih nggak punya apa-apa, tapi lihatlah proposal hidupnya. Kayak sekarang laki-laki bawa mobilnya uang tuane mati ditarik debt kolektor. Kamu lihat, begitu ada cowok, aku seneng karo kowe deh. Kamu tanya, Mas, boleh tahu nggak apa visi misi hidupmu? Oh, apa proposal hidupmu? Saya pengen begini, saya pengen menjadi imam yang baik bagi kamu. Saya pengen begini, rencana hidup saya seperti ini. Wih, wong lanang yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan pernah menikah dengan tukang syuting, medeni.
Kamu nggak akan diapa-apain, mau diinceng tok. Cuma diliatin tok, nggak diapa-apain. Nesu. Ini bulan HP. Menikahlah dengan kiai. Bagaimana tidak? Mik saja dijaga, apalagi hatimu. Miknya dulu selus ya, ada apa meneh? Apa meneh? Somo. Sok saja. Aku jadi halus nih, negara cangkem aku di lokasi. Begitu kalian menikah, gak usah mengkhawatirkan rezekimu. Allah itu maha baik. Kadang-kali banyak cowok yang tidak berani menikah gara-gara begini. Aduh, gajiku pas-pasan, kalau aku menikah bagaimana dengan kehidupan anak dan istriku? Begitu seorang suami menikah itu dikatakan dalam Al-Quran misakon ghalidun, perjanjian yang sangat berat. Kenapa? Karena pernikahan itu dilihat oleh Allah dan malaikat. Maka yang menyaksikan tidak hanya dua saksi, tapi langsung dilihat oleh malaikat. Makanya kalau orang menunda-nunda nikah karena nikah itu mahal, salah. Nikah itu murah, yang mahal gengsi. Kamu ingat, kok ada cowok bilang cinta, kamu jawab, katanya cinta, kok gak mau ke KUA? Tuman. Wih, rumahnya, bot. Orang cowok senang sama kamu, langsung ajak ke KUA. Nikah itu murah, yang mahal gengsi. Santai aja loh. Aku, AKU sama dengan plus kamu, plus kau. Aku dan kau sama dengan KUA, kantor urusan agama. Kamu mau sama saya, silakan ngomong sama bapak saya. Aku biar ngelamar dewe bro, nggak pakai orang lain. Saya seneng sama cewek, kenal sebulan, langsung saya datangi rumahnya. Bapaknya orang kenal karo aku. Begitu ketemu sholat subuh di masjid, saya bilang sama bapak calon mertua saya, bro, aku pengen ngomong kalau gentle, ada. Calon mertua saya langsung tanya, kamu siapa? Perkenalkan, saya Miftah, calon menantu Anda. Oh, kakak. Loh, kamu kenal anak saya? Kenal. Berapa lama? Sebulan. Saya bilang, terus maunya apa? Saya kesini datang melamar anak Anda. Daripada saya nggak segera menikah dengan anak Anda, malah terjadi hal-hal yang diinginkan. Orang tua saya tanya, kelebihan kamu apa? 1. Kekuranganmu? 1. Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu? Nggak punya kelebihan. Modar urusan. Tanya sama saya, kamu sudah bekerja? Belum. Punya gaji? Belum. Punya penghasilan? Belum. Bapak mertua saya tanya, kalau kamu belum punya gaji, belum punya penghasilan, belum punya pekerjaan, berani melamar anak saya, besok anak istri kamu kasih makan apa? Saya marah bro. Hei, calon mertua, rungok nih kupingnya. Listen to me. Yes, matamu. Mertuaku kaget kayak, what? Langsung tak jawab biasa aja, keles. Saya bilang sama calon mertua saya, benar saya belum punya pekerjaan, saya belum punya gaji, tapi saya punya rezeki. Apa bedanya gaji dengan rezeki? Beda. Gaji itu bulanan, rezeki kapanpun bisa datang. Gaji karena pekerjaan, tapi rezeki karena kita dekat dengan Tuhan. Maka banyak cowok percaya dengan gaji tapi lupa dengan rezeki. Padahal rezeki itu lebih gede daripada gaji. Maka dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang tidak disangka-sangka itu jauh lebih besar daripada disangka-sangka. Orang-orang sekarang tuh rata-rata cita-citanya apa? Pegawai negeri. Kalau ditanya kenapa kamu pengen jadi pegawai negeri, gajinya sudah pasti.
Padahal perintah Allah itu apa? Jadilah orang bertakwa, bukan jadi pegawai negeri. Bal, pekerjaanmu apa? Boleh patau. Copet. Mencopet hatinya Irmawati. Pekerjaanmu apa? Apa? Boleh kecek. Nganggur apa-apa, nganggur warna rapi ya. Malah pengen kok kelan-kelon. Bakal mau bal, kowe ra metu apa? Nyambut damel, Pak. Nyambut damel nang di kamar. Muga-muga bojomu ndak matang. Langsung anak mesut insyaallah kembar 15. Lumayan lho, Bar. Langsung perbesar rekor. Ya lah iso anakmu gitu wae lah. Anak pertama jenenge Bismillahirrahmanirrahim. Nomor loro alhamdulillah. Nomor itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dadi lak nganggo gawe grup hadroh nyeruke gampang. Fatihah. Orang kena ayat Quran nggak boleh jadi untuk nama. Ayat Quran itu tidak boleh untuk menjadi nama orang. Dulu saya punya kawan, anaknya dikasih nama Inna Fatahna Laka Fatham Mubina. Panggilannya Inna itu nggak boleh. Dan Iqbal besok kalau buat nama untuk anaknya nggak usah pakai bahasa Arab, nggak apa-apa, Bang. Nama bagus tuh nggak harus Arab. Kamu kalau punya nama anak, besok anaknya dikasih nama Arab nggak tahu artinya malah bahaya. Anakmu sapa bal jenengi Muhammad Jahannam. Muhammad. Kalau orang sekarang misalnya namanya orang Indonesia itu sukanya singkatan-singkatan. Kayak saya punya anak kafe 10 tahun nikah nggak hamil-hamil, begitu tahun ke-11 dia menikah hamil. Anaknya namanya Muhammad Aldiano. Saya bilang kalau Muhammad saya tahu artinya Aldiano apa? Aldiano itu singkatan Gus, ada kepanjangannya. Apa kepanjangannya? Aldiano, alhamdulillah dia nongol. Mbak-mbak itu juga singkatan, namanya siapa? Mbak Sumi, apa susah nih yang lucu. Tahu Gunung Kidul Yogyakarta? Saya punya jamaah di sana punya anak-anaknya dikasih nama Agnes. Saya tanya sama dia, apakah you ngefans sama Agnes mau nikah? Enggak, Agnes tuh kasihan, enggak nikah-nikah, mau nikah kok, tapi enggak nikah-nikah, mau nikah. Makanya jomblo, Agnes mau nikah, itu jomblo. Anaknya dikasih nama Agnes. Saya tanya, apakah Anda ngefans sama Agnes Monica? Tidak. Kenapa anaknya dikasih nama Agnes? Ada ceritanya. Ceritanya apa? Dulu saya sudah tidak pengen punya anak, maka saya pasang spiral. You know spiral? Ya. Begitu saya pasang spiral, tetap hamil. Saya tanya, apa hubungannya Agnes dengan spiral? Agnes itu singkatan, ada kepanjangannya. Apa kepanjangannya? Agnes anak gunung nerjang spiral. Agnes anak gunung nerjang spiral. Kalau teman saya namanya keren anaknya, Michael Ahmad Subejo. Jadi kalau ketemu orang Inggris takoni, what is your name? My name is Michael. Ketemu orang Arab takoni, man ismuka? Ismi Ahmad. Ketemu Pekalongan takoni, jenengmu sapa? Bejo. Sudah jam 2:30, pengajian dianggap selesai. Ngaji dari udah ngaji dari jam 8 pagi, berangkat 8 pagi sampai malam hari. Besok harus berangkat ke Ngawi, ngaji malam pengajian di Ngawi, di rumahnya Dewi Caknan yang nyanyi Kartonya nomor janji. Syukuran artis. Melu, aku butuh ganjel panggung nih kono.